Apa sih sebenarnya dok yang dimaksud dengan anemia? Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Polkesma, lagi dengan saya Tati di podcast kesayangan kita Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai anemia. Dalam kegiatan Polkesma Talk pada hari ini, kita akan mengangkat tema parenting dan tumbuh kembang anak, kenali dan cegah anemia demi kesehatan buah hati. Nah, menarik sekali kan ya bahasan kita pada hari ini. Untuk itu, kita juga menghadirkan narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Ayu Bulan Febri Kurnia Dewi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Dr. Zulfito Marendra, spesialis anak. Halo, selamat siang Ibu Febri dan Dr. Zulfito, apa kabar? Selamat siang Mbak Tati, selamat siang semuanya. Salam sehat. Ini posisinya lagi di Gorontalo ya, terus Dr. Zulfito dan Bu Febri. Jadi beruntung sekali kita bisa bertemu dalam kegiatan Polkesma hari ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai topik kita hari ini, boleh dong cerita Dr. Zulfito dan Bu Febri kegiatannya apa saja deh? Mungkin mulai dari Dokter Zulfito ya, kegiatannya apa aja nih dok? Oh ya, terima kasih Mbak. Ya seperti biasa kalau dokter ya kerjanya ya Mbak hari-hari. Tentunya kalau anak itu di sini kata di poli anak. Kemudian saya kerja di 3 rumah sakit. Yang pertama kalau yang di Kota Gorontalo di bioklinik, kemudian di kabupaten tempat saya PS di rumah sakit MM Bunda Limboto, kemudian satu lagi di rumah sakit Yus Gorontalo Utara. Jadi sehari-hari saya tugas di poliklinik di ruang anak itu dan itu. Oke, baik dok, terima kasih. Dan kemudian Ibu Febri, bagaimana Ibu kesibukannya sehari-hari? Sibukannya alhamdulillah sibuk sekali pasti. Ini rutinitas dosen gitu. Nah, ini saya kan di jurusan BISI, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Jadi memang kami ini di dunia pendidikan. Jadi kalau pendidikan ini selalu sibuk dengan mahasiswa. Jadi apalagi terkait tentang mendidik kader-kader generasi muda yang kompeten di bidang BISI nantinya. Jadi baik penelitian juga, kemudian pengabdian pengabmas, itu merupakan tridharma kami di Poltekkes Gorontalo. Begitu sih Mbak Tati, kurang lebih sama seperti di Polkesma. Baik, jadi Bu Febri ini ada di Poltekkes Kemenkes Gorontalo ya sehari-harinya. Iya. Baik, nah kita langsung aja nih ya sahabat Polkesma ya untuk membahas mengenai topik kita hari ini. Nah pertanyaan nanti ganti-gantian ya untuk Dr. Zulfito dan untuk Ibu Febri. Baik, pertama-tama untuk Dr. Zulfito dulu ini. Apa sih sebenarnya dok yang dimaksud dengan anemia? Baik, terima kasih Mbak. Jadi anemia pada anak itu didefinisikan dari IDAI dan anak Indonesia itu adalah berkurangnya hemoglobin dari batas normal sesuai usia ya. Jadi dari ada batasan WHO usia dari 6 bulan sampai 5 tahun itu 11 gram per desiliter. Terus usia 5 tahun sampai 12 tahun itu 11,5 gram. Kemudian di atas 12 tahun itu 12 gram per desiliter. Jadi kita memang memegang dari WHO, jadi kita memang harus memeriksakan kadar HB-nya dulu, jadi kita bisa menentukan anak ini mengalami anemia atau tidak, dan juga diperiksa gejala klinisnya. Baik, jadi harus ada pemeriksaan penunjangnya ya dok ya untuk menentukan anemia atau tidak. Nah lalu apa saja penyebab anemia ini dok? Nah,
ini dia. Penyebab anemia ini banyak sekali Mbak. Jadi saya ada beberapa penyebab anemia pada anak. Jadi saya bagi saja. Jadi ada karena anemia karena perdarahan. Darah itu bisa terjadi akut ya. Jadi akut itu yang cepat segera. Jadi misalnya anak mengalami mimisan, ada perdarahan gusi, ada perdarahan karena gastritis ya, jadi anak-anak remaja. Kemudian pada perdarahannya kronik ini berlangsung lama tapi mungkin perdarahannya tidak terlalu jelas, jadi samar gitu ya perdarahannya, jadi tidak kayak misalnya kelihatan langsung. Kalau perdarahan yang samar itu seperti kita cacingan itu jadi anak pada yang mengalami cacingan dia akan mengalami perlukaan di ususnya, jadi ada perdarahan mikro, jadi tidak terlihat sebenarnya, tapi itu berlangsung lama jadi akan menyebabkan anemia juga, tapi terjadinya kronis. Kemudian anemia karena pemecahan hemolisis. Tadi kan saya bilang AB ya. AB itu kan terdiri dari dua komponen, hem dan globin. Jadi kalau pada bayi-bayi prematur atau badan lahir rendah, itu bisa juga terjadi anemia karena pemecahan sel darah merah yang terlalu cepat. Jadi dia akan mengalami anemia juga bayi. Kemudian yang satunya lagi anemia karena produksinya. Produksi ini pengaruh oleh pabrik, yaitu pabriknya disusun tulang. Kemudian sama bahan pembentukannya. Bahan pembentukannya itu bisa dari asam folat dan besi. Nah ini zat besi ini paling sering memang pada anak. Jadi anak-anak yang kekurangan zat besi ini bisa mengalami anemia. Jadi pada anak-anak biasanya anak-anak jadi seperti atas 6 bulan ya. Jadi anak-anak ini sudah mulai harus MPASI, kemudian orang tuanya terlambat memulai MPASI. Ya ini dia, zat besi di ASI itu sebenarnya bagus, tidak berkurang, hanya kebutuhan bayinya ini meningkat. Jadi harus membutuhkan MPASI. Jadi itu bisa paling sering penyebab anemia pada anak itu anemia karena kekurangan zat besi. Mungkin itu ada. Jadi Tidak penyebab. Ya, baik, sekarang ke Bu Febri ini. Jadi apakah anemia termasuk karena kekurangan nutrisi, Bu Febri? Iya, jadi betul sekali Mbak Tati dan sahabat sehat Polkesma. Jadi anemia ini merupakan kekurangan zat gizi sebenarnya. Jadi terutama di vitamin B9 ya, itu asam folat itu. Kemudian zat besi yang kita kenal dengan Fe selama ini. Jadi itu merupakan kekurangan gizi mikro kalau kami bilang dalam dunia gizi. Itu sih Mbak Tati kurang lebih. Iya, baik. Lalu Bu Febri, apa pemberian gizi dan nutrisi yang tepat untuk pasien anemia kira-kira? Karena tadi kan penyebabnya itu tadi ya, selain zat besi juga kurangan Fs. Kalau untuk penderita anemia, ini yang pasti ini kita harus kampanye makanan sehat bergizi seimbang ya, pastinya Mbak Tati ya. Iya. Nah, kemudian yang pasti yang kita perlu berikan untuk penanganan anemia ataupun untuk pencegahan anemia itu sendiri, ini masyarakat juga harus tahu. Jadi terutama dalam mengolah makanan untuk anak, kita harus memberikan sekarang ini kebetulan mau kampanye Hari Gizi Nasional. Di situ mengkampanyekan tentang protein hewani. Ya. Nah, kita tahun ini ya, bulan Januari ini. Nah, ini momen yang tepat juga sebenarnya untuk anemia ya, kampanye untuk anemia. Jadi memang kita harus memberikan bahan makanan hewani. Jadi produk-produk dari hewan. Jadi misalnya daging tuh, daging merah seperti sapi ya, kita bisa berikan. Kemudian daging ayam, ikan, terutama seperti di Gorontalo ini daerah yang ikannya luar biasa ya. Apalagi ikan laut di mana dagingnya itu tebal-tebal, kemudian juga biasanya dagingnya juga merah. Nah ini sumber-sumber Fe yang sangat bagus tentunya. Ini kita kampanyekan juga makan ikan. Kemudian dari produk lagi seperti telur, ya, susu. Nah ini sebenarnya mudah kita berikan kepada anak-anak kita.
Yang kedua ini sayuran Mbak Tati. Jadi sayuran ini juga dengan bergesernya era sekarang ini ya, di mana orang tua ini sekarang pengen sesuatu tuh yang lebih instan, ya kan, lebih cepat, nggak mau ribet. Apalagi mau berangkat sekolah, betul ya dok ya, kalau mau berangkat ke sekolah nih, ibu mau berapa lagi, ibu ya yang sama-sama kerja nih pengennya yang instan aja, udah makanan fast food aja ya, seperti nugget dan sebagainya, Tuh. dengan sayuran, iya kan? Apalagi anak juga nggak suka sayuran ya, Bu Febri. Lama jadinya kalau pagi-pagi makan sayur dulu, jadi udah cepet aja gitu. Pengalaman. Sama ini yang diceritakan ibu-ibu. Oh. Jadi teman-teman saya tuh bercerita, kebanyakan anak-anak kalau balita gitu dia mau makan sayur. Tapi begitu dia sudah menginjak ke dunia sekolah, dia berkenalan dengan teman-temannya, lingkungan, tiba-tiba yang diminta cuma nasi goreng, gitu sakit lah, gitu. Jadi juga paparan lingkungan kadang pengaruhnya karena mereka terbiasa melihat temannya seperti ini dan sebagainya. Ini yang bergeser kadang dia terlupakan. Iya. Kemudian juga ini buah, ada tadi kalau sayur buah juga saya yakin anak-anak sekarang ini luar biasa, kita harus kreatif untuk memberikan buah ya. Tuh. Jadi anak saya sendiri kadang pilih-pilih, maunya mangga gitu, nggak musim minta mangga. Iya, betul. Nyari di mana ya mangga, orang nggak musim. Iya. Buah-buahan gitu adalah juga sumber dari Fe dan juga vitamin B9. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak Tati nanti. Ya, baik Bu Febri. Nah, lanjut lagi nih ke Dokter Zovito. Nah, apa saja sih dok gejala klinis dari anemia? Baik, ya, gejala anemia ini sebenarnya kalau masih awal-awal, masih anemia ringan, belum bergejala ya. Tapi biasanya kalau sudah HB-nya tadi kan diperiksakan HB ya, jadi klinisnya itu biasanya keluar menurut ibu kalau HB-nya sudah di bawah, jadi anemia sedang sampai anemia berat, jadi anaknya mulai malas, mulai gampang lelah, terus nafsu makan menurun, kita harus curiga ya, jadi bisa ada anak kita kok udah mulai malas makan ya, biasanya makannya 5 piring sehari, cuman pasta enggak ya? Mungkin Berkurangnya setengah doang. Dia cuman tadi 3 kali sehari, kok cuma sekali sehari, itu pun dipaksa. Kita mulai curiga ada apa seperti itu. Kita apakah ya tadi saya bilang mungkin mungkin curiga cacingnya kok malam-malam suka gatal-gatal pantat gitu ya. Gimana cara kita? Iya. Cacingan ini, cacingan ini sudah lama itu bisa menyebabkan anemia, jadi timbul gejala klinis. Ini terus kalau misal kita biarkan lama lagi, intinya anemia kita tidak tanggulangi, kita biarkan saja, dia akan bisa menyebabkan anak mulai sulit konsentrasi, anak mudah marah. Gitu. Terus kalau klinisnya kita bisa melihat pada anak, khususnya pada anemia defisi besi ya, kalau dibiarkan lama. Kalau kita berikan suplementasi besi, dia akan timbul kubunya seperti sendok, ya. Jadi lengkung gitu. Kan di lidah ini ada sensor atrof, jadi ada papil-papil, jadi kayak bulat-bulatan ngirim sensorasa itu mulai mengalami atrofi. Jadi nanti dia tidak bisa merasa, jadi sudah tidak bisa merasa, tadinya nafsu makannya berkurang, tambah tidak mau makan lagi kalau dibiarkan. Jadi saja kalau kita klinis pada anak. Iya, baik. Jadi itu apa tadi yang paling jelas itu berarti tadi karena kecacingan itu ya dok ya berarti ya? Salah satunya sih. Satunya ya. Satunya ya, cacingan itu kan kronis. Jadi kalau banyak, jadi kalau misalnya pada bayi tadi jadi makannya berkurang. Telat makannya telat jadi ya usia bayi. Jadi bayi ini yang 6 bulan ke atas kan sudah harus dikenalkan MPASI. Iya. Kalau dia terlambat dikenalkan, dia nanti akan mengalami defisiensi besi. Defisiensi besi itu pada bayi nanti akan menyebabkan anemia. Jadi anaknya nanti rewel, terus tidak mau minum makannya jadi berkurang. Hanya kalau pada bayi kan memang lebih sulit ya kita periksa. Jadi kita harus lebih teliti lagi pemeriksakan. Jadi kalau anak kita
mulai sulit makan, badangan dia tidak sakit, tidak panas, tidak batuk gitu ya. Iya. Kita curiga ke arah anemia. Baik dok. Lalu kita kembali lagi nih ke Bu Febri. Tadi bicara soal nutrisi yang dibutuhkan tadi ya, bicara soal buah. Nah itu vitamin di sayur dan buah itu vitamin apa sih Bu yang harus dipenuhi oleh penderita anemia? Oke, ini banyak sekali sebenarnya manfaat dari buah dan sayur itu memang adalah sumber vitamin dan mineral pada buah dan sayur ini. Nah, untuk penderita anemia ini, vitamin yang kita butuhkan salah satunya, selain yang tadi saya sudah sebutkan ya, tapi ya adalah B9 asam folat itu sendiri. Yang kita butuhkan juga adalah vitamin C. Nah, jadi vitamin C ini sangat bermanfaat atau mempunyai fungsi untuk membantu penyerapan dari zat besi. Ini dia mempercepat penyerapan zat besi ini. Karena nanti akan ada zat-zat juga yang menghambat penyerapan zat besi. Jadi artinya ada. Ya, kita harapkan ini adalah vitamin C ini. Jadi cepat sekali untuk membantu penyerapan dari zat besi di dalam tubuh. Nah, vitamin C yang ada pada buah dan sayur bisa kita temukan misalnya pada buah apel, kemudian pada buah melon, pada buah mangga, jeruk. Nah, jeruk ini juga luar biasa ya kandungan vitamin C-nya. Kemudian juga bisa kita temukan pada buah semangka dan sebagainya. Banyak sekali Mbak. Jadi sumber-sumber vitamin C ini. Yang kuning-kuning gitu katanya, betul nggak Bu? Vitamin C. Berwarna. Nah, balik lagi nih ke Dr. Zulfito. Jadi gimana dok penanganan medis untuk anemia ini dok? ya. Nah itu tadi kembali lagi kita penyebab. Penyebabnya apa ya? Jadi kalau misalnya cacingan ya kita berikan obat cacing ya. Jadi seperti itu. Jadi memang harus diperiksakan ke dokter anak untuk menentukan penyebab anemia pada anak ini. Jadi misalnya dia diperiksakan tadi kan hemoglobin ya. Jadi pemeriksaan darah lengkap dulu. Terus pemeriksaan, biasanya kita pemeriksaan SITBC, jadi untuk pengikatan zat besi dalam darah. Jadi kalau itu memang anak ini anemia, jadi HB-nya di bawah dan menunjukkan hasil dia menunjukkan hasil kekurangan zat besi, nanti kita selain memberikan makanan yang cukup, kita memberikan suplementasi zat besi. Kemudian untuk anemia yang saya bilang tadi, kalau sudah berat, jadi HB-nya sudah 6, berarti kita harus melakukan transfusi darah menu. Jadi karena kalau sudah HB di bawah 6 itu kan selain HB itu kan untuk fungsinya mengangkut oksigen ya, oksigen, terus untuk mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh, terus mengambil oksidasi dari oksigen dari jaringan ke paru-paru. Jadi kalau memang HB-nya di bawah, anaknya mungkin bisa menjadi sesak seperti itu. Jadi kalau HB di bawah sekali, memang kita langkah terakhir kita transfusi ya. Jadi untuk memperbaiki klinis anak. Kemudian kalau memang tadi seperti tadi dibilang ada kekurangan zat asam folat, kita berikan suplementasi. Ini bisa dari makanan tadi. Iya. Ya, baik dok. Jadi tergantung kita sesuaikan dengan penyebabnya. Di akar penyebabnya itu apa, ya itu yang diatasi begitu ya dok ya. Iya. Baik. Nah. Kira-kira Bu Febri, ini cara cara pencegahannya gimana sih Bu Febri anemia ini? Nah, kalau untuk cara pencegahan, kalau saya tips pertama itu harus kreatif dulu. Kreatif ya. Sebagai ibu memang kita harus kreatif zaman sekarang. Itu aslinya di situ dulu pertama. Jadi orang tua terutama ibu-ibu ini harus kreatif sebenarnya. Ya. Jadi kreatif dalam apa? Dalam menyediakan menu sehari-hari untuk rumah. Jadi jangan makannya itu melulu nanti ya. Kemudian dari pagi sampai malam menunya itu aja dari Jadi terus bukan anak saja yang bosan, kadang yang orang tua pun bisa bosan ya sebenarnya ya. Jadi capek dikit tapi
bermanfaat sekali sebenarnya untuk keluarga. Jadi pemilihan sayur, buah, kemudian bahan-bahan makanan seperti hewani, nabati, itu kita harus bervariasi setiap harinya. Terutama dalam pengolahan MPASI tadi, yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Zulkifli tadi, ya. Jadi MPASI ini memegang peran yang penting sekali untuk tumbuh kembang anak, ya, terutama di usia di atas 6 bulan. Ya, dan di dokter kan sudah menyampaikan, kadang orang tua terlupa, 1 bulan makannya begitu aja, ya, kadang ya cukup dengan ASI saja, sudah tidak cukup lagi, kuncinya di MPASI. Nah, MPASI ini bukan seperti yang dulu-dulu mungkin waktu saya kecil atau Mbak Tati kecil, ya, jadi mintanya pisang krop aja, lembut aja dan sebagainya, mungkin gitu beras, ya, senengannya dulu, ya. Sekarang mulai bergeser. Yang dianjurkan oleh ahli gizi terutama adalah bagaimana kita menggunakan semua bahan makanan. Ya, jadi misalnya dari mulai 6 bulan dia tidak cukup dengan pisang krop saja. Kalau dulu kan 1 jam dikenalkan, bubur pisang, besok bubur kentang, misal besok apa. Kalau sekarang tidak, gunakan semuanya. Jadi mulai ditambah stem, dimulai ditambah ayam, sayur, cuma teksturnya yang akan berubah. Jadi misalnya 6 bulan itu masih sangat lembek sekali, ya kan? Ya, di blender. Kalau dia 7-8 bulan sudah mulai berubah, agak kasar teksturnya, sampai dengan nanti dia 9 bulan sudah mulai kita gunakan bubur tim atau nasi tim, ya. Dan 12 bulan kita harapkan dia sudah makanan keluarga. Ya, ini kuncinya sebenarnya dari di MPASI itu, tadi kreatif. Ya, yang kedua apa? Ini tadi faktor lingkungan. Jadi jangan lupa juga promosi kesehatan, edukasi kesehatan terkait gizi itu juga sangat penting karena jangan lupa bahwa ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dari teman-temannya, mungkinnya dari orang lain, bisa juga jadi dari nenek kakeknya, kan itu merupakan faktor-faktor. Kadang nenek kakek ini kadang memanjakan juga, ya, ada Influence yang penting itu. Jadi kadang orang tuanya yang dimarahin hanya pengen makan ini, kamu kok nggak boleh-boleh, nah itu kan kadang, ya. Jadi ini penting sekali. Jadi memang promptes itu luar biasa sekali bagaimana kita juga memberikan muatan edukasi dan juga belajar dengan ilmu-ilmu yang baru sebagai orang tua. Dan juga mungkin untuk di remaja-remaja ini juga perlu sekali kita berikan edukasi karena terutama remaja putri ini paling sering mengalami anemia. Jadi kalau sampai 18 tahun masih dikatakan anak, ya dok, ya, ranahnya anak, ya. Jadi ini memang tumbuh kembang anak. Jadi di kesehatan reproduksi itu sangat penting sekali diperhatikan, terutama pada remaja putri, di mana dia ada menstruasi, ya kan, beda dengan cowok. Jadi kebutuhan zat Fe-nya sangat tinggi, sehingga seperti dokter katakan tadi, sebenarnya butuh suplementasi dari zat besi ini. Dan banyak lagi kita bisa lakukan untuk penanganan selain dari makanan bergizi seimbang. Begitu Mbak Tati. Baik, jadi dari segi makanan, lingkungan itu berpengaruh sekali. Lalu kalau dari segi gizi dok, Bu Febri, dari segi gizi, berarti cara penanggulangan anemia gimana tuh? Dia udah terdeteksi ada gejala klinis, udah HB-nya udah nggak ini. Berarti kalau dari segi gizi tuh penanggulangannya gimana tuh Bu Febri? Jadi kalau dari segi gizi, artinya kita harus kolaboratif, ya. Kalau misalnya anemianya nemen dan dia butuh pengobatan yang kuratif, ya itu perlu kita bawa juga sebenarnya ke pelayanan kesehatan, begitu ya dok, ya, pastinya, ya. Pastinya. Dia sudah sangat lemas, ya, kemudian dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lagi karena kondisinya ini sudah sangat sulit konsentrasi. Ini kita perlu kolaboratif. Nah, jadi memberikan biasanya di rumah sakit ya itu tadi ada diet-diet untuk misalnya peningkatan Fe dengan pantauan dari berbagai tenaga kesehatan. Biasanya ada suplementasi Fe juga. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk penanganan anemia. Ya, baik. Nah, ini kemudian pertanyaan untuk Dokter Zulfi itu yang sudah tadi juga sempat dibahas ini, ya. Bicara khusus kasuistik ini pada anak. Nah, apa dampak seorang anak menderita anemia baik dari sisi fisik maupun kemampuan kognitif?
Walaupun tadi sempat disinggung, mungkin bisa lebih ini lagi dok. Yes, like ini kan tadi seperti ucapkan tadi, ya beritahu tadi itu bahwa kalau gejala anemia pada anak itu kan biasanya pada kadar HB yang kena Iya. bahwa sedang sampai berat itu baru timbul gejala. Hanya emang kalau gejala fisik itu akan mulai terlihat itu kalau sudah kronik ya. Jadi anak ini sudah mengalami anemi tapi kita tidak tanggulangi, kita biarkan saja atau orang tuanya tidak tahu dan tidak tertangani dengan tepat. Jadi aneminya berlangsung lama, selama ini akan menyebabkan anak yaitu tadi sulit makan, usia jadi sulit makan, jadi anaknya sudah berkurang makanya tambah tidak mau makan lagi. Zat-zat yang nutrisi tadi disebutkan makro mikro itu sangat berkurang, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan imunitas juga perlu. Jadi anak sulit konsentrasi, mudah marah, cepat letih ya, jadi gampang capek sekali, biasanya aktif sekali ini. Bentar kok anaknya kayak langsung dari loyo ya, jadi tidak ada semangat hidup kayak seperti itu. Iya. Untuk kognitif memang dari penelitian beberapa yang ada di Indonesia dan di Semarang itu saya lihat itu tahun 2011 jadi pernah dilakukan penelitian di Semarang pada anak anemi di anak SD, ternyata memang ada hubungannya. Jadi anak dengan yang memang anemi diperiksakan kemampuan berbahasa Indonesia dan matematikanya turun dibanding anak-anak yang tidak anemi. Dia ada penelitian lagi di Studi Pediatri tahun 2002 itu pada bayi dengan anemi, ternyata dia menunjukkan adanya didapatkan infant behavior record, jadi namanya IBR. Jadi emosi si bayi ini tidak stabil, jadi tidak ceria. Biasanya gampang sekali kita ajak bercanda, anak gampang tersenyum, gampang tertawa. Ini anak ini kayak burung ya. Jadi anak dengan bayi dengan anemi lebih terlihat lebih murung. Kemudian diteliti dalam anak usia sekolah, ternyata prestasi belajar dan konsentrasi, namanya konsentrasi anak pada usia sekolah menurun. Jadi singkat sekali. Jadi konsentrasinya hanya fokus hanya beberapa menit dibanding anak yang tidak aman. Ya. Baik dok. Jadi memang tadi dari segi fisik ada, dari segi kognitif juga ada pasti ya ininya. Baik. Nah ini pertanyaannya udah terakhir ini ya. Seru banget soalnya pembicaraan kita ini nggak kerasa ya. Tadi Bu Febri udah sebutkan sebenarnya harus kreatif nih ibu zaman sekarang nih ya. Nah ada nggak nih Bu Febri tips and triknya menjadi kreatif? Tiba-tiba kan kita emang zaman sekarang ini harus kreatif ya, padahal kita maunya yang enak-enak aja gitu ya. Gimana nih Bu Febri tips dan triknya menjaga asupan gizi seimbang di rumah tadi, being kreatif itu tadi supaya anak-anak kita tidak terkena anemia. Oke. Jadi kalau pengalaman saya Mbak Tati, ini ya ibu 3 anak, ya kan? Di rumah juga tidak ada yang bantu. Memang saya sama suami saya berdua kolaborasi. Dua-duanya kerja. Iya. Jadi memang yang menjadi kreatif pertama itu sebenarnya adalah saling support dulu antara suami istri. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Ini tips untuk ibu yang bekerja yang pasti ya. Iya. Jadi ada support, jangan sampai ibu juga menjadi kelelahan, malas. Ada waktu atau me time sebenarnya. Itu yang diberikan suami saya. Jadi katakan Sabtu Minggu ini free masak. Sabtu Minggu. Ada waktu me time saya. Gimana nanti pada waktu Senin sampai Jumat mulai lagi kan? Itu juga waktu kita mempersiapkan Senin sampai masak apa tuh? Nah itu mulai sudah saya siapkan, sudah dipikirkan. Ini jadi sudah dipikirkan di waktu me time saya. Nah itu salah satu sebenarnya. Yang kedua yaitu tadi ilmu. Nah kadang kita ini juga harus selektif dalam membaca informasi yang sekarang luar biasa sekali ya. Jadi internet ini betul. katanya
Google ini super tahu gitu loh. Padahal ada informasi juga perlu kita filter, ya kan? Dan semuanya mentah-mentah kita terima. Ya. Ya. Dan ini yang kadang ada mitos dan fakta. Ya. Nah, ini yang mitos-mitos ya, katanya orang tua dulu nggak boleh makan ini. Itu kita harus belajar memfilter hoax yang seperti itu. Ya kan? Ya. Kalau dulu dikatakan misalnya, oh nggak boleh makan apa? Mbak, ada mitos mungkin di Jawa nih tidak boleh makan kelapa parut umpamanya ya, padahal itu sumber energi kan. Ya. Bisa cacat nih katanya ya. Keremian. Betul, dari mana kalau Iya. ini yang harus yang katanya orang tuh begini, katanya Google seperti ini. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi bagaimana kita sendiri menjadi orang tua yang smart, ya, pastinya menjadi ibu yang smart, ya, dengan update ilmu, dan tentunya harus kita tahu faktanya bahwa ini benar. Ya, itu yang perlu juga saya rasakan. Kemudian buat siklus penuh dalam keluarga. Nah, jadi kalau kita sudah punya siklus penuh, biasanya 10 hari, jangan 7 hari. Kalau 7 hari sudah hafal itu anak-anak. Oh, nanti Senin Bunda mau masak tempe goreng. Ya, tahu ya, mereka sudah nanda surprise. Udah nggak surprise ya. Ya, sudah hafal mereka. Jadi bikin aja yang 10 hari, di mana kan pengulangannya mereka tidak bisa menghafalnya. Nah, ini yang memudahkan ibu-ibu dalam mungkin sudah stok bahan makanan di rumahnya. Jadi misalnya Minggu bisa belanja, atau Senin sudah ini prepare, bisa lebih bagus ya untuk prepare makanan dan sebagainya. Jadi kita perlu juga membuat siklus menu. Dan banyak lagi. Dan kedua, sediakan waktu untuk makan bersama, Mbak, untuk keluarga. Itu yang suka terlupa sekarang. Ya kan? Orang tua pagi saya sama suami mungkin pagi kami tidak sempat makan sarapan bareng, itu tidak sempat karena udah pokoknya jam 6 sudah harus siap, Udah ruwet ya. siang sudah pasti tidak bisa berkumpul. Justru pada waktu sore itu saya pulang kerja, saya pasti masak, ya, berusaha untuk masak, atau kalau tidak sempat saya beli dulu, tapi yang jelas tidak pernah saya beli yang fast food, ya, mungkin saya berusaha untuk yang benar-benar fresh gitu. Kemudian waktu itu kita gunakan untuk makan. Kenapa? Di situ nanti selera makan kita, anak-anak juga sangat luar biasa interest. Terutama sayur. Kalau dia lihat orang tuanya role model makan sayur, ini otomatis juga. Karena kita nyuruh anak saja, kamu makan sayur, kamu ini. Kita sendiri tidak pernah makan sayur. Iya. Begitu sih kurang lebihnya, Mbak Tati. Luar biasa sekali ya Bu Febri ya. Pengalaman pribadi, insight itu justru itu loh yang harus kita praktekkan. Kalau teoritis juga nggak pernah dipraktekkan kan. Iya. Wah, mantap. Kunci saya tadi Kreatif. jadi orang kreatif itu saja dari me time. Me time sekali buat seorang ibu, atau buat suami, partner kita, di mana kalau kita punya me time, kita bisa sama-sama menikmati bersama. Baik, luar biasa. Terutama dalam makan, ya, yang mengajarkan makan pada anak. Kayaknya ini harus ditambah lagi sesinya nih ya, khusus untuk tadi menunya itu loh. Karena mau nyampe ke situ kan, jadi topik selanjutnya nih ya Bu Febri ya, nanti bisa ngomong-ngomongan nih menu ya kan, merencanakan menu sehat. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, tidak terasa ya sudah hampir 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol tentang parenting, tumbuh kembang ya, supaya kita mengenali dan mencegah anemia demi kesehatan buah hati. Nah, sebelum kita pamit nih bertiga, Dr. Zulfito, Bu Febri, saya mohon masing-masing memberikan closing statement begitu mengenai tema ini. Monggo, dari siapa? Dari Bu Febri dulu mungkin. Ladies first. Baik, sahabat sehat Polkesmal, jadi anemia itu perlu dicegah. Kenapa perlu dicegah? Karena dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas anak kita. Dan intinya adalah jadilah orang tua yang kreatif. Variasikan menu makanan sehari-hari, ya, terutama yang bergizi seimbang. Pokoknya dibikin yang enjostatic. Itu saja, silakan Pak Dokter. Silahkan Pak Dokter.
Ya, saya hanya untuk menekankan ya bahwa anemia pada anak sebenarnya bisa dicegah. Ya. Jadi anemia pada anak kita bisa memperhatikan konsumsi saat ibu hamil, jadi asupannya, alimentasinya, dan pada anak-anak pada saatnya mulai makan dari di atas usia 6 bulan. Jadi bila sudah diberikan jadwal makan yang benar, diberikan asupan yang benar dengan nutrisi yang cukup, insya Allah nanti anak-anak bisa dicegah terjadi anemia. Siap dok. Berarti bisa dicegah dan jangan sampai terkena anemia bayi-bayi kita. Baik sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber kita hari ini berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Ayu Bulan Febri Kurnia Dewi SKMMM dan Dr. Zulfito Marendra spesialis anak yang sudah berkenan menjadi narasumber di Polkesma Talk ya. Di tengah jadwal Bu Febri dan Dr. Zulfito yang sangat padat, semoga kita bisa bertemu lagi di topik yang lebih menarik lagi ya tadi ya, dan bahasan lain di Polkesma Talk. Baik sahabat Polkesma, saya Hartati pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan hari ini. Jangan lupa sahabat sehat Polkesma untuk like, subscribe channel Polkesma Talk. Jangan lupa juga untuk komen ya dan share ke semua sosial media kamu. Nah oke, sampai ketemu lagi sahabat Polkesma Talk di episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.